Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, lagi heboh ini kisah Vina yang beberapa tahun lalu viral ya, dan sekarang difilmkan. Ternyata di sini perlunya kita itu untuk memberikan edukasi bahwa hal tersebut hanya sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dari segi syariat. Kalau ditimbang dan diukur dari segi dalil, dari segi syariat, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Apalagi meyakini bahwa ada arwah yang bisa bangkit lagi atau kembali ke dunia untuk memberikan kesaksian. Meyakini itu Qorin pun masih meragukan ya. Sebenarnya kalau kita melihat sesuatu yang mistis seperti ini bukan pertama kalinya. Kemarin ketika saya membahas masalah film Kiblat kalau tidak salah ya, yang dibintangi Ria Ricis, orang sholat yang sampai jungkir balik, itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya. Alasan di Indonesia ini kenapa film horor itu laku, kenapa film horor ini banyak peminatnya, karena sesuai dengan kebiasaan bangsanya, yang dimana bangsanya itu banyak dengan klinik-kliniknya. Batu akik nyeleneh sedikit itu bisa dijadikan sebagai jimat, nemu keris dijadikan jimat, bertuah-tuah dan lain sebagainya. Aduh, apalagi sampai meyakini ada arwah-arwah hadir ya, arwah bisa menyerupi manusia. Di sini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada kisah dalam satu jasad ada dua ruh. Tidak ada. Dalam satu jasad tidak ada yang namanya dua ruh. Sekali lagi saya ulang. Kalau kita meyakini ada seorang manusia yang dimana manusia itu disusupi oleh arwah-arwah tertentu, maka yakinlah itu suatu kedustaan. Bukan cuma kedustaan. Itu bisa menjadi suatu hal, sesuatu yang bisa menyalahi ketetapan Allah. Bahwa ketika orang mati, tidak akan pernah mereka kembali ke dunia. Bahkan orang yang sudah mati pun berharap untuk bisa dibangkitkan lagi dari kematian. Agar apa? Agar bisa berjihad, agar bisa bersedekah. Tetapi pada kenyataannya, hal itu sudah tidak bisa terjadi lagi. Kajian hari ini agak horor sedikit teman-teman ya. Kita akan membahas Qorin insyaallah. Apakah Qorin itu benar-benar ada? Dan apakah Qorin itu benar-benar menemani kita dimanapun kita berada? Apakah Qorin itu mampu menyakiti kita? Apakah Qorin itu mampu mengganggu keluarga kita? Apakah Qorin itu setelah kita meninggal dunia ikut meninggal dunia juga? Atau dia hidup setelah kita meninggal dunia di rumah kita bersama keluarga kita? Dan bagaimana caranya kita menjaga diri kita dari Qorin? Mudah-mudahan kajiannya bermanfaat insyaallah. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير. Disclaimer dulu, semua hal yang akan dibahas hari ini insyaallah tentang soal Qorin itu berdasarkan apa yang ana pelajari sesuai hadis dan ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran dulu baru hadis, berdasarkan dua sumber ini. Karena ya memang sifat manusia suka hal-hal yang misterius. Makanya kadang-kadang ada yang melancang jauh ketika membahas soal Qorin itu. Yang pertama, apa itu Qorin? Kata Qorin itu apa artinya? Sebagaimana yang kita pelajari bersama teman-teman, bahwa setiap kata dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Seluruh kata dua makna. Yang pertama namanya al-ma'na al-lughawi, yang kedua namanya al-ma'na al-istilahi. Al-ma'na al-lughawi itu artinya makna yang ada dalam kamus teman-teman. Sedangkan al-ma'na al-istilahi adalah makna yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, makna yang dipakai dalam konteks ilmu syar'i misalnya. Saya kasih contoh kata salat. Kata salat itu kalau kita buka kamus bahasa Arab, artinya bukan salat yang kita laksanakan. Kata salat itu artinya doa. Itu al-ma'na al-lughawi, makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua artinya gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Itu adalah salat. Al-ma'na al-istilahi. Maka kata Qorin itu teman-teman punya dua makna juga. Makna lughawi dan makna istilahi. Qorin itu artinya sahabat, tetapi belum tentu sahabat baik. Beda dengan kata sahabat. Kata sahabat itu artinya baik. Jadi kata sahabat itu hanya disebut buat orang yang ingin kebaikan buat kita. Orang yang tidak ingin kebaikan buat kita, orang yang mengganggu kita, orang yang memfitnah kita, itu tidak bisa disebutkan sahabat. Bisa disebutkan Qorin. Karena Qorin itu artinya sahabat, tetapi belum tentu baik. Qorin itu bisa jadi baik dan bisa jadi buruk.
Sedangkan makna yang kedua, yaitu makna yang istilahi, makna yang dalam konteks ilmu syar'i adalah jin kafir. Qarin itu adalah jin kafir yang tugasnya menyesatkan kita, tugasnya menemani kita dimanapun kita berada untuk membisikkan maksiat, untuk membisikkan hal-hal buruk. Jadi teman-teman, ini kita kan pernah bahas dalam kajian lain, teman-teman bisa cari di YouTube, bahwa jin itu ada banyak kemiripan dengan kita. Jin itu benar-benar mirip dengan anak Nabi Adam, dengan Bani Adam, dengan manusia. Jin itu berpasangan juga suami istri. Jin itu ada yang sudah menikah, ada yang jomblo. Jin itu ada yang kaya, ada yang miskin. Jin itu ada yang menikah, ada yang cerai. Jin itu ada yang punya rumah, ada yang ngontrak misalnya. Jin itu hidupnya sangat mirip dengan kita, teman-teman. Dan jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Iya teman-teman, ada jin yang beragama Islam, jin muslim, dan ada jin kafir, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi qarin itu adalah jin kafir yang tugasnya menyesatkan kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala memberi umat manusia sebuah ujian yang berat, namanya qarin, teman-teman. Sebuah jin yang tugasnya adalah menyesatkan kita, tugasnya menemani kita dimanapun kita berada untuk membisikkan hal-hal yang buruk, supaya Allah subhanahu wa ta'ala bisa memfilter mana orang yang keimanannya tinggi, mana orang yang keimanannya lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah? قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pun dari kalian kecuali diwakilkan kepadanya seorang qarin dari jin kafir dan seorang qarin dari malaikat. Jadi sahabat kaget, termasuk anda ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya termasuk saya, kecuali Allah bedanya saya dengan kalian, Allah menolong aku sehingga qarin jin itu masuk Islam dan dia tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Dari hadis ini teman-teman kita bisa dapat beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa jin kafir itu atau qarin itu tujuannya adalah menyesatkan kita. Ini tujuan utamanya. Kesimpulan yang kedua, di waktu yang sama, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita ujian, yaitu qarin, Allah juga kasih kita hadiah, yaitu qarin dari malaikat. Kalau teman-teman perhatikan hadisnya, ada dua qarin. Setiap manusia itu punya dua qarin. Qarin dari jin dan qarin dari malaikat. Kenapa malaikat disebut qarin? Karena sudah kita jelaskan tadi, bahwa qarin itu artinya sahabat. Bisa jadi sahabat baik dan bisa jadi sahabat buruk. Qarin malaikat itu adalah sahabat baik kita, dan qarin jin itu adalah sahabat buruk kita. Ini kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, Rasulullah bukan orang biasa. Rasulullah orang yang luar biasa. Semua manusia teman-teman diwakilkan kepadanya qarin yang tugasnya mengganggu dia terus, membisikkan terus, menyesatkan terus. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jinnya, qarinnya itu masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengislamkan jin yang kafir tersebut, berhasil mengislamkan qarinnya. Qarin itu teman-teman disebutkan dalam hadis Rasulullah berkali-kali, saya tidak bisa hitung, dan disebutkan di dalam Al-Quran 8 kali teman-teman. 7 kali dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal qarin, dan 1 kali dalam bentuk jama' qurana. Dan walaupun qarin itu hak teman-teman dan benar dan wajib dipercaya setiap muslim karena sudah ada dalilnya, tetapi sayangnya banyak yang membahas qarin itu dengan cara yang tidak benar. Banyak yang menyampaikan informasi yang kurang benar tentang qarin. Misalnya ada yang bilang qarin itu bisa setubuhi, bisa berhubungan dengan istri sendiri gitu. Qarin itu bisa misalnya menyerupai manusia, atau qarin itu bisa menyerupai orang yang sudah meninggal dunia. Ayo kita cek setiap klaim tersebut. Itu
fakta atau mitos berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama teman-teman, jin itu bisa mati. Banyak yang mengira bahwa jin itu akan hidup selamanya, dan itu salah. Jin itu sama seperti manusia, ada hidupnya, ada ajalnya, ada umurnya. Bisa mati, bisa hidup, bahkan bisa dibunuh. Disebutkan dalam hadis sahih yang masyhur bahwa ada salah satu sahabat Rasulullah SAW dari kaum Ansar pernah membunuh jin yang menyerupai ular. Jadi sahabat Rasulullah membunuh ular tersebut, dan kebetulan ular tersebut itu adalah jin. Semua jin bakal mati kecuali iblis, teman-teman. Iblis itu ibarat pemimpinnya jin kafir, teman-teman. Iblis itu dikasih pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu dari orang-orang yang munzarin. Munzarin itu hidup selamanya sampai hari kiamat, tidak akan meninggal dunia. Dan jujur teman-teman, tidak disebutkan dalam hadis sahih atau tidak disebutkan secara langsung apakah qarin kita itu akan meninggal dunia setelah kita meninggal dunia atau tidak. Makanya ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, qarin itu tugasnya, satu-satunya tugasnya adalah menyesatkan kita. Satu-satunya tugasnya adalah bikin kita berbuat buruk. Maka setelah kita meninggal dunia, otomatis dia juga meninggal dunia karena dia sudah tidak ada tugas yang lain. Itu pendapat yang pertama. Setelah kita meninggal dunia, qarin kita meninggal dunia juga. Pendapat yang kedua teman-teman, qarin kita belum tentu meninggal dunia setelah kita meninggal dunia, karena tidak disebutkan dalam hadis sahih bahwa qarin akan ikut meninggal dunia. Ini dua pendapat. Syekh Muhammad Al-Fuli sendiri ikut pendapat yang mana? Saya teman-teman ikut pendapat yang pertama, bahwa qarin akan meninggal dunia setelah kita meninggal dunia. Karena qarin itu tidak ada tugas lain. Kita adalah satu-satunya tugas dia. Yang kedua teman-teman, kalaupun qarin itu misalnya tidak meninggal dunia setelah kita meninggal dunia, maka qarin yang pasti tidak mampu mengganggu keluarga kita yang masih hidup. Tidak mampu misalnya tinggal di rumah kita bersama keluarga kita setelah kita meninggal dunia. Soalnya teman-teman, qarin itu walaupun pengaruhnya besar, tetapi tetap saja sekedar membisikkan teman-teman. Jangan sampai kita ini melaksanakan dosa yang sangat besar, kemudian kita bilang, wah, saya tidak bersalah. Ini perbuatan qarin saya tidak bersalah. Ini pengaruh dari qarin saya. Misalnya membunuh orang, terus oh ini perbuatan qarin, ini bukan saya. Misalnya perkosa orang, ini perbuatan qarin, ini bukan saya. Ini semuanya cari alasan, ini tidak benar. Qarin itu tidak bisa memaksa antum untuk melaksanakan sesuatu. Qarin itu hanya tugasnya membisikkan. Dan itu disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Qaf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qarinuhu rabbana ma adghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qarin mengatakan, ya Tuhan kami, ya Allah, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi di hari kiamat teman-teman, di waktu hisab, akan ada seorang hamba yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya melaksanakan semua dosa ini bukan atas kehendak aku sendiri. Ini perbuatan qarin aku. Dia yang menyuruh aku berbuat dosa-dosa itu. Itu bukan salah aku, ya Allah. Maka qarin akan langsung jawab, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia memang yang berada dalam kesesatan yang jauh. Dia yang memang udah siap untuk menerima bisikan aku. Maka teman-teman, qarin itu cuman ujian teman-teman. Ya, ujian buat kita semua. Apakah kita bakal nurut sama dia? Apakah kita akan dengar bisikan dia? Atau kita keimanannya kuat dan kita bisa melawan dan kita bisa menolak bisikan dia yang buruk. Selain itu teman-teman, qarin secara khusus tidak disebutkan dalam dalil sahih bahwa qarin bisa menyerupai temannya, bisa menyerupai kita, bisa menyerupai manusia yang dia temani. Tidak disebutkan secara khusus. Tetapi secara umum, jin bisa menyerupai manusia. Itu sudah disebutkan dalam beberapa dalil sahih. Dan terkenal sekali cerita berikut teman-teman. Ketika Dajjal keluar, Dajjal akan menyuruh semua orang untuk mengakui bahwa dia adalah Tuhan yang berhak disembah. Dan dia akan tanya kepada seorang hamba, kamu percaya enggak bahwa aku Tuhanmu? Maka hamba tersebut akan jawab, aku tidak percaya, kamu pembohong. Jadi Dajjal akan lanjut, bagaimana kalau aku menghidupkan kembali orang tuamu yang sudah meninggal dunia, biar mereka yang menyuruh kamu untuk percaya kepada aku.
Jadi hamba tersebut bilang, oke, silakan, coba. Jadi Dajjal akan dibantu oleh setan, dan akan ada dua setan yang menyerupai bentuk orang tua hamba tersebut. Cara bicaranya sama, gayanya sama, pakaiannya sama, dan dua setan itu akan menyuruh hamba tersebut, atau dalam tanda kutip anaknya, untuk percaya pada Dajjal. Ya Allah, ini fitnah yang luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan kita meninggal dunia sebelum Dajjal keluar. Karena kalaupun keimanan kita sekarang itu terlihat luar biasa dan kita selalu menjaga keimanan kita, menjaga ibadah kita, belum tentu bahwa kita bakal kuat menghadapi fitnah Dajjal. Kata Rasulullah SAW, ini fitnah terbesar yang akan dialami umat manusia. Makanya mudah-mudahan kita meninggal dunia sebelum Dajjal keluar. Baik teman-teman, hal terakhir yang ana mau bahas, bagaimana caranya kita menjaga diri dari bisikan qarin? Bagaimana caranya kita bisa melawan gangguan qarin itu? Dan jawabannya itu ada di dalam Al-Quran teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa yang melupakan firman Allah, melupakan Al-Quran, melupakan zikir, maka kami akan kirim kepadanya syaitan untuk menyesatkannya, yang merupakan qarinnya, yang akan selalu menemani dia. Maka solusi untuk menjaga diri dari qarin teman-teman itu adalah zikir. Dan zikir itu bisa dalam makna umum dan bisa dalam makna khusus. Makna umum itu adalah zikir secara umum, zikir pagi, zikir petang, zikir setelah solat, tasbih, tahmid, takbir, dan lain-lain. Dan zikir khusus itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Apakah kita dekat dengan Al-Quran? Demi Allah, Al-Quran itu yang akan menjaga kita dari gangguan jin. Demi Allah, Al-Quran itu yang akan menjaga kita dari gangguan qarin. Teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yafirru minal baiti allati tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Setan itu, jin kafir itu lari dari rumah di mana surat Al-Baqarah dibacakan. Kalau antum merasa rumah antum akhir-akhir ini banyak ada masalah, banyak orang yang berantem, banyak orang bermasalah, banyak orang sakit, rezeki seret, kemungkinan besar ada jin di rumah antum. Kemungkinan besar setan sedang mengganggu rumah antum. Solusinya apa? Solusinya surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Setidaknya setel murattal surat Al-Baqarah. Ini adalah solusinya. Coba minimal seminggu sekali baca surat Al-Baqarah di dalam rumah, atau setel murattal surat Al-Baqarah. Antum akan melihat efeknya sendiri, bahwa rumah antum akan menjadi lebih tenang dan lebih nyaman insyaAllah. Dan biasanya teman-teman, ada dua kondisi di mana kita ini benar-benar lemah dan tidak bisa melawan gangguan jin. Dua kondisi ini sangat perlu kita jaga diri sendiri dengan zikir. Kondisi yang pertama adalah ketika kita tidur. Makanya ada banyak doa yang kita baca sebelum tidur, supaya selama kita tidur terhindar dari gangguan jin. Kondisi yang kedua ketika kita masih kecil, masih belum baligh, maka selalu jaga anakmu dari gangguan jin. Bagaimana caranya jaga anakmu dari gangguan jin? Baca doa ini. Doa ini Rasulullah SAW baca sambil ruqyah Al-Hasan dan Al-Husain, cucunya. Rasulullah bersabda, ini doanya, A'udhu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Saya baca sekali lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamma. Ini doa untuk menjaga anak dari jin. Ini beberapa cara teman-teman. Dan secara umum, jaga zikir, jaga baca Al-Quran, rutin baca Al-Quran setiap hari walaupun satu ayat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten walaupun sedikit. Banyak atau sedikit itu belakangan. Yang penting konsisten dulu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hal terkait qarin itu sudah jelas dan mudah dipahami insyaallah. Ayo kita tutupi kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.